Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali pada malam hari ini. Kiranya malam hari ini Bapak Ibu sekalian berada di dalam kasih karunia Tuhan, berada di dalam penyertaan Tuhan, dan terus menikmati kasih karunia dan anugerahnya di dalam hidup. Malam hari ini kita akan kembali untuk boleh merenungkan, untuk boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
segala pujian, hormat, serta syukur kami panjatkan di hadapan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mempergunakan waktu dan kesempatan ini untuk kami boleh mengambil waktu sejenak, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon supaya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, memperlengkapi kami. Ketika kami mendengarkan firman, biarlah Roh Kudus-Mu sungguh-sungguh memperbaharui hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah manusia baru. Bapak Ibu saudari, seseorang dikatakan berhasil, sukses, selesai atau tamat dalam satu jenjang, dalam satu bidang, tentu dia harus melewati sebuah ujian atau proses. Dan setelah dia melewati proses atau ujian, maka dia bisa dikatakan berhasil atau mendapatkan gelar yang baru, sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga menghendaki dan menginginkan kita bahwa setelah kita menjalani proses yang Tuhan telah persiapkan di dalam hidup kita, Tuhan mengharapkan sesuatu yang baru terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang saya katakan dengan manusia baru. Untuk kita menjadi manusia baru, di dalam perikop yang kita baca, ada dua kata yang sangat penting untuk kita pahami dan kita lihat, yaitu kata mendengar dan menerima. Sebuah proses belajar
yang seharusnya membuat kita berhasil menjadi manusia yang baru. Yang pertama dikatakan karena kita telah mendengar tentang Dia. Siapa? Tentunya adalah Kristus. Kita telah mendengar pengajarannya. Kita telah mendengar apa yang telah Dia lakukan. Apa yang telah Dia firmankan di dalam hidup kita. Kata mendengar dan menerima tentu adalah kata yang sudah menandakan bahwa peristiwa itu telah terjadi, telah usai, telah selesai dikerjakan. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa ketika kedua kata ini kita pahami sebagai sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang sudah terjadi dan sudah selesai, yang diharapkan adalah bahwa ada sebuah perubahan yang signifikan di dalam hidup kita. Perubahan apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita? Perubahan seperti apa? Perubahan yang diinginkan, yang diharapkan dari kita ketika kita sudah menerima, ketika kita sudah mendengar dan mendengar pengajaran, mendengar firman Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti dengan itu Bapak Ibu Saudari, kita telah memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menanggalkan kehidupan yang lama kita. Karena dikatakan di sini kehidupan yang lama itu hanya menggiring kita, hanya membuat kita menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Karena dikatakan kehidupan yang lama itu penuh dengan nafsu yang sangat menyesatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah menjalani proses di dalam Tuhan, menjalani jenjang yang telah dipersiapkan untuk kita lalui dan kita jalani, demi kita mendapatkan sebuah predikat dan situasi yang baru, yaitu manusia yang baru tentunya yang Tuhan harapkan, maka kita harus menanggalkan manusia lama kita. Dan itu Tuhan sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah mendamaikan kita. Yesus sudah membuat kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal berikutnya yang harusnya terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah menjalani proses mendengar, menerima, hasilnya yang pertama adalah kita memiliki kekuatan menanggalkan manusia lama kita. Sebab ketika kita sudah mendengar dan menerima, tapi kalau manusia lama kita tidak binasa, tidak hilang kekuasaannya, pengaruhnya di dalam hidup kita, maka hidup kita akan tetap menjadi sama. Maka di ayat ke-23 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita memiliki
hati yang terus diubahkan, semangat yang terus digelorakan untuk senantiasa punya kerinduan yang mendalam supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin mengalami perubahan, paling tidak dalam dua hal, yaitu hati dan pikiran. Karena dari kedua organ tubuh yang disebutkan di sini mengalir kehidupan yang tercermin dari hati dan pikiran akan tertuang dalam tindakan-tindakan nyata kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan bahwa perubahan yang benar adalah ketika hati dan pikiran kita sungguh-sungguh diubahkan ke dalam satu kekuasaan kebenaran Tuhan. Maka yang keluar dari hati dan pikiran kita akan tercermin dalam sikap, hidup, serta perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang baru itulah yang Tuhan kehendaki. Dengan kita menjadi manusia yang baru, maka kita memiliki kemampuan dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan standar dan kebenaran Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang berdiam di dalam aku. Otoritas Kristus, kekuasaan Kristus yang berdiam diri di dalam hati dan pikiran Rasul Paulus memampukan dia untuk hidup sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Kristus. Ketika dia menderita, dia sadar bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Maka dia tidak memandang penderitaan itu sebagai sesuatu yang harus membuat dia untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan Kristus. Harusnya Bapak Ibu Saudari, bahwa dengan alasan Rasul Paulus mengalami penderitaan oleh karena Kristus, bisa saja dia meninggalkan itu semua. Tetapi oleh karena kuasa dan anugerah Kristus yang begitu besar, yang begitu hebat dan luar biasa di dalam dirinya, maka dia tidak menjadikan penderitaan sebagai alasan bagi dia untuk meninggalkan Kristus. Tetapi justru dia semakin bersemangat, dia semakin berapi-api untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi manusia yang baru untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan tetap sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Padahal Tuhan mau kita ingin berbeda dari sebelum kita mendengar, menerima, mengalami. Tuhan ingin kita berubah menjadi pribadi yang sungguh baru, di mana roh kita dibaharui, semangat kita dibaharui menjadi semangat yang berapi-api untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dan juga kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di malam hari ini mari kita sejenak merenung. Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang baru? Sudahkah hati kita, pikiran kita sudah sungguh-sungguh dibaharui oleh kasih Kristus? Sebab hanya Dia yang mampu. Selamat menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru, itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami mohon ampun atas segala dosa dan segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bernyanyi sebagai bentuk perenungan kita.
bahwa kekuatan di hidup kita hanya datang dari Tuhan. Kita tidak sanggup dan kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Mari kita menyanyikan pujian Engkaulah kekuatan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan, bersandar kepadanya, dan hiduplah di dalam